Jadi justru aja nanti. Oke. Jadi pangku si Lili. Bulan aja ya, Bu. Hari ini. Awas kursi teman-teman, hati-hati. Maaf. Ya teman-teman ya, kita kembali dulu ya. Pakai pani istirahat dulu. Ini kan lu nunggu barang ini, Bang. Jangan itu, Bang. Bang. Ambil gambar dikit aja, bentar, Bang. Satu lagi. Ya. Nanti deh kalau belum ya, kalau semua. Iya, Pak. Bang, cari momennya, Bang. Tenang aja, Bang. Santai, Bang, santai. Iya sih. Iya, udah, Bang. Salim dulu, salim sama. Ngerti, Bang. Santai, Bang. Kalau gambarnya doorstop doang ntar enggak bagus, Bang. Biar makan. Aja mau makan. Udah tahu. Ada sate mau nih? Ya, Ini satu lagi nih. Ini diperkenalkan dulu sama Pak Emi. Ini namanya Lili, Pak Emi. Doain cantik tuh. Ini dulu yang nikahin Papa sama Mama. Ini saksinya, biar Lili tahu ya. Emil saksi nikah. Ini Pak Emil saksi nikahnya. Yang udah ada kamera dulu. apa nih ngeliatin? Waduh. Aja mana dia? Nggak mau sini. Sana, dia tadi kelihatan. Rame deh. Fotoin dong. Yang sama Lili sama Pak Emil sini. Lihat di depan saya. Kata lihat Kenal. apa tadi? Iya. Kata udah makan ya? Mau makan sama kamu atau sini? Saya doain Pak Emil jadi gubernur supaya saya juga banyak bisa berkontribusi banyak. Wajar Indonesia juga. Ini kan seperti kakak saya sendiri. Ya kita makan dulu. Tapi kalau zaman dulu belum ada aksesnya. Aksesnya belum ada kayaknya. Hai Lili. Hai Lili. Siapa ini? Oni. Ayo Lili. Makhluk apa? Jadi aku tuh terinspirasi sama Pak Emil. Ya Gigi yang cerita lah masalah Lili. Bukan kenapa akhirnya ini aku akhirnya mau oke kan Lili, coba kamu cerita dong. Karena inspirasinya dari siapa? Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ingat aja ceritanya karena mungkin hari ini kita makan siang bareng sama anak-anak juga, bareng sama Pak Emil. Beberapa bulan lalu kebetulan dapat rezeki anak lagi. Tadinya memang kalau untuk punya anak lagi, untuk ambil anak lagi adopsi itu memang cita-cita aku pribadi dari awal pernikahan, yang sebenarnya Raffi tuh nggak mau dulu, tapi tiba-tiba dapat rezeki. Akhirnya sempat ngobrol sama Kang Emil, Sama Pak Emil. ya, terus
Dikasih tiba-tiba nasihat dan kata-kata kok jadi bijak. mau gitu. Jadi Pak Emil lah yang ngomong lah, kenapa Pak Emil akhirnya yang membuka mata hati saya dan saya menjadi inspirasinya. Waduh, ternyata Ya, teman-teman media harus tahu ya, saya ini saksi nikahnya Raffi, ingat nggak? Ya, 10 tahun lebih saya udah kenal sama Pak Saya Emil. ini saksi nikahnya Raffi, Gigi, udah kayak keluarga, main sering kan. Nah, terus saya bilang ke mereka berdua, Allah ngasih kelebihan rezeki begitu rupa kan ke pasangan ini. Kalau bisa gitu, kalau dua kan kurang ya, kalau bisa nambah. Nah, yang dua kan laki-laki, kalau nambah mungkin perempuan biar perfect lah kira-kira begitu. Kemudian berdua nanya-nanya kan, karena saya kan ngasuh Arka juga di Hari Anak Nasional dulu 2020 ya, Lili ya. Nah, akhirnya saya serahkan keputusannya ke mereka berdua. Tadinya yang semangat cuma Mbak Gigi doang, Raffinya masih 50-50. Takdir Allahnya, Raffinya juga akhirnya bergerak ya, melihat Lili yang lucu seperti ini. Saya doakan Allah memberikan sakinah mawadah warahmah dengan Lili. Lilinya jadi penerang di rumah kami, dia jadi permata buat keluarga dan saya kakak-kakak. Itu ya Lili ya. Ada kata-kata magicnya Pak Emil itu yang buat saya tergerak, yang tentang orang kaya yang Ya. Nah ini yang membuat saya jadi ya Allah, ini nih satu-satunya nih. Jadi saya nasihatin satu kalimat yang sangat penting. Orang kaya itu bukan orang yang paling banyak harta. Orang kaya itu adalah orang yang paling banyak sedekah, memberi dan berbuat kebaikan itu. Jadi semakin banyak Kang Raffi seperti ini dan lain sebagainya, ya itulah definisi kaya yang sebenarnya. Itulah kata-katanya Pak Emil yang membuat saya akhirnya saya bilang sama istri saya, ya udah itu Lili memang rezeki dan ya sudah. Dan saya udah tahu nama panjangnya, tapi Iya. nanti aja. Ini di luar keluarga tadi nih orang nomor satu di luar keluarga yang sudah tahu nama panjangnya Lili, Pak Emil. Insya Allah berkas-berkasnya selesai, minggu depan kita kasih tahu namanya. Aja. Tadi kasih tahu juga ke Aja, ini Pak Emil. Dulu papa sama mama nikahnya sama Pak Emil. Gitu, Ja. Ya. Ya udah tuh. Ya udah, Lili di sama sus atau sayang? Tuh, sana. Tuh sama Pak, sama sus. Nah, kamu jangan jauh-jauh dari aku dong, sayang. Itu. Jadi saya setiap kali kalau ada apa-apa sama Pak Emil nih, waktu awal-awal pernikahan kalau ada gosip-gosip miring langsung yang di WA sama Pak Emil, ada apa, jangan Ya saya gini, Raffi ada apa itu? Kamu jangan malu-maluin saya track recordnya saksi nikah nggak ada yang macem-macem. tapi alhamdulillah 10 tahun Pak Emil. Alhamdulillah kan, makanya kan sebagai saksi saya nggak berhenti saat saksi nikah, terus ngawal insya Allah. Jadi hari ini saya ucapin terima kasih buat teman-teman wartawan semua dan juga buat Pak Emil khususnya, Ya. karena saya ini udah menganggap Pak Emil ini udah seperti kakak saya sendiri, udah seperti keluarga lah, sudah seperti keluarga. Dan kemarin telepon-teleponan sama Pak Emil diucapin selamat kata Pak Emil. Jadi sebenarnya acara hari ini tuh saya ingin memberi masukan karena Kang Raffi kan baru dapat tugas dari Pak Prabowo, betul ya, utusan khusus untuk pembinaan generasi muda dan pekerja seni kan. Nah, saya tuh ingin mengucapin selamat, kedua ngasih tadi masukan-masukan bagaimana generasi muda di 5 tahun bisa melompat, bisa luar biasa, pekerja seninya juga sama, Gen Z-nya juga menikmati konsep-konsep dari Pak Prabowo dan lain-lain lah, kira-kira begitu. Tapi nanti detailnya kita akan bikin acara di mana kita di Sarina ya. Sarina mungkin hari Kamis lah. Nanti dibedah konsep apa yang itu akan bikin Gen Z luar biasa, maju ya, sukses dalam 5 tahun ke depan. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih atas arahan nasihatnya dari Pak Emil. Ya. Tapi idenya luar biasa. Saya aja kaget gitu. Wah, tadi ngobrol, waduh, bagus banget Pak Emil, ini ide dan gagasannya. Tadi Pak Emil boleh nggak nih kalau
kita terbuka aja, maksud saya kita undang terbuka untuk semua, ya kan, untuk pekerja seni. Jadi ini undangan terbuka untuk semua Gen Z, ya generasi milenial, Gen Z, mau pekerja seni, pokoknya merasa generasi muda yang ingin mendapatkan insight yang kalau saya ngomong sini nggak surprise. Saya sama Gigi tadi kaget bener ya, ini luar biasa banget gagasannya. Nanti saya bilang sama Pak Emil, ya udah Pak Emil, saya kan memang lagi ada dapat tugas juga dari Pak Prabowo untuk membina generasi muda. Gimana kalau kita sinergikan acara itu? Jadi di Sarinah, insya Allah habis maghrib lah ya, hari Kamis. Ya ada nyanyi-nyanyi, kita silaturahmi. Di situ nanti Pak Emil silakan memaparkan. Aduh, ini benar-benar gagasannya luar biasa, idenya sangat luar biasa. Nanti ya silakan juga mau teman-teman influencer mau datang, silakan. Generasi muda siapapun boleh ya? Boleh, Pak Emil. Bener ya? Kan kita harus dukung Pak Prabowo all out. Iya dong. Kemarin udah makan sama Pak Prabowo, sudah makan sama Pak Jokowi. Berarti udah jelas Rezeki ini. anak saya. Iya, ini udah jelas berarti. Sudah jelas dong. Insya Allah. Jakarta. Tapi enggak, ini kalau yang nanti hari Kamis udah, makanya untuk semuanya silakan. Ini sekali lagi undangan terbuka untuk seluruh generasi muda, mau influencer, mau pekerja seni apapun itu, anak-anak muda pulang kantor, pulang kerja hari Kamis, malam Jumat habis maghrib di Sarinah gitu. Mungkin kamu ngomong apa saya? Insya Allah nanti kita pulang hari Kamis ya. Ibu gitu aja Pak Emil. Ya, tapi terima kasih buat Pak Emil atas makan Makasih, ini siangnya. terakhir kita hari ini. Alhamdulillah. Hari ini ditraktir Pokoknya sekali. mah lihat Lili semua menjadi semangat. Tapi aku juga terinspirasi sama Pak Emil. Kebetulan Arka juga hari ini lagi di Jakarta. Tadi saya Car Free Day dulu jalan-jalan. Iya. Kok di Jakarta TV-nya gede-gede, lihat Megatron di gedung-gedung. Nanti TV-nya bentar lagi yang di Sudirman itu kayaknya mukanya Pak Emil semua nih. Oke, saya kira itu ya. Ya. Kalau ada Mungkin pertanyaan, ada pertanyaan, silakan. Mau nanya, kan ini kan Emil beberapa hari ini kan udah ke Pak Prabowo, ke Pak Jokowi, dan ini terbaru kan ke Arab. Ya, karena hubungannya sedekat itu, belum sempat ngucapin, terus mau lihat Lili yang dulu diobrolin tapi belum lihat secara langsung. Nah, sambil ngucapin keingetan punya judul tugas baru kan. Jadi tadi di situ saya ceritain ya gagasan-gagasan ekonomi Gen Z 5 tahun kira-kira apa. Saya kira itu. Jadi apa namanya, pertemuannya tidak ada kaitannya dengan politik atau Nggak ada. Pure benar-benar seperti adik dan kakak. Cuman memang agak susah ya, pasti ditafsir-tafsir karena lagi musimnya kan begitu. Tapi konteksnya kan begitu, nggak dadakan gitu. Kang Emil mungkin ada ajakan ke Arafi soal kampanye Akbar untuk mempromosikan Kang Emil juga di kampanye, karena kan dengan Arafi juga sempat hadir di kampanye di Bandung gitu. Ya tentunya nanti kita lihat ya, karena pasangan kami belum menentukan tanggalnya dalam waktu dekat, tapi kalau nanti sudah ada ya tentu saya cek, karena sekarang kan nggak sebebas dulu, punya kesibukan juga ya, tapi kalau bisa ya tentunya kita saling mendukung lah ya, saya kira itu. Kita tahu ini udah ketemu Pak Prabowo, Pak Jokowi, setelah ini kan ketemu Arafi. Ketemu ini apakah di sebelum Pak Prabowo gimana? Oh, di makan malam itu Pak Prabowo tidak spesifik ya menyebut nama-nama gitu, tapi poinnya adalah makanya kemarin di Gerakan Solidaritas Nasional kan monitor juga ya, hadir, saya di absen juga, disuruh joget juga. Intinya apa-apa yang bisa dikolaborasikan untuk koalisi ini dalam satu frekuensi itu memang diarahkan begitu. Kan beliau pimpinan koalisi Kim, saya wajah Kim di Pilkada Jakarta. Jadi waktu tinggal 3 minggu, tentunya beliau berharap pasangan dari Kim inilah yang nanti memimpin Jakarta ya, supaya koalisi pusat dan koalisi daerah bisa satu irama. Tapi harapannya kalau jadi pemimpin Jakarta, harapan
Wah, kalau harapan saya untuk Pak Emil, dimanapun Pak Emil berada, dimanapun Pak Emil bertugas, dimanapun Pak Emil diamanahkan, meskipun raga kita kadang terpisah, jiwa saya selalu untuk Pak Ridwan Kamil. Kalau itu saya. Kurang mendukung gimana coba? Ini mentor saya. Kenapa? Sosok pemimpin seperti itu. Kalau Pak Emil ini, aduh, ya saya ini kenal beliau ini udah cukup lama, 10 tahun lebih. Jadi mengenal beliau cukup luar dalam lah. Jadi ya apa kesehariannya ya beginilah beliau, bercandanya. Kalau serius ya serius. Kalau marah juga nggak pernah nada tinggi, tapi dengan kata-kata yang tepat. Dan ini salah satu apa saya tuh kenapa hari ini pengen ketemu sama Pak Emil, karena mungkin sekarang usia saya kan menuju 40. Nah, di usia menuju 40 ini beliau kan sudah menjadi pemimpin waktu itu. Apalagi saya ditugaskan sama Pak Prabowo ini untuk membina generasi muda. Jadi saya mencari sosok-sosok yang pernah membina generasi muda, yang tentunya yang dekat sama saya, ya salah satunya ya Pak Emil. Jadi saya tahu banget gimana beliau kalau memimpin. Saya tahu banget mikirnya Pak Emil ini bukan 1-2 langkah, terkadang 10 langkah ke depan, jauh sekali ke depannya. Jadi wah, saya banyak banget masukannya, karena Pak Emil ini bukan hanya knowledge-nya aja, tapi yang saya suka itu hatinya. Saya itu berkewajiban gini, Mas Raffi, Kang Raffi, sebelum jabatan sekarang, hidupnya tidak banyak diekspektasi untuk kepentingan publik kan. Tapi dengan jabatan ini berat loh, utusan khusus, ya ngeri itu. Jadi kalau maaf ya, kalau kerjanya nggak kelihatan, nggak apa, kan sebagai kakaknya apa sedih juga, makanya dikasih gagasan yang dasar-dasar, sama tadi ada gagasan besar. Nanti biar teknisnya di lapangan Raffi yang menerjemahkan supaya 5 tahun akhirnya oh bener kan, ternyata penugasan presiden ke Raffi hasilnya mantap luar biasa dan sebagainya. Itu kewajiban saya. Dan tadi gagasannya itu yang hari Kamis nanti kita undang terbuka untuk semua generasi muda untuk datang di Senat Tamrin. Karena terlalu teknis kalau dibahas sekarang. Ya. Tapi selain rencana tadi hari Kamis, kiranya jangan apa lagi dari Pak Emil buat jabatan Arafi di tahun depan? Ya banyak ya, salah satunya ya harus amanah. Yang tadi Pak Emil. Ya. Harus amanah, harus amanah, harus lebih sederhana karena jabatan publik lah ya. Harus mau capek. Dan istri harus sabar-sabar. Kalau ditinggal karena kalau utusan khusus kan kadang kita kemana-mana Pak Emil. Oke. Mungkin akan mempromosikan Kang Emil nggak kepada para followers khususnya yang di Jakarta untuk memilih Kang Emil gitu? Kayaknya rasanya saya nggak perlu mempromosikan karena semua orang rasanya udah tahu gimana saya sama Pak Emil ya. Jadi yang saya bilang tadi, mau raga saya terpisah, Pak Emil di mana, orang-orang udah tahu lah hatinya saya pasti untuk Pak Ridwan Kamil, karena beliau ini ya gimana, orang yang ada di hidup saya ini udah terlalu dalam, jadi saksi nikah di Bandung setiap tahun, kalau lebaran aja saya pasti, waktu beliau masih menjabat di Bandung dari wali kota, gubernur aja saya selalu sama beliau gitu. Jadi nggak usah saya omongin, dah hati saya memang untuk Pak Ridwan Kamil, karena hatinya beliau juga orang yang baik. Insya Allah pun akan memberikan jalan yang terbaik untuk Pak Emil. Arafi ada permintaan khusus dari Pak Prabowo untuk meningkatkan generasi muda ini sebagai keputusan presiden? Ya kalau itu pastilah, pasti. Tapi kalau Pak Prabowo kan bilangnya jangan omon-omon, kerja yang benar. Kalau nasihat saya, generasi muda di zaman Arafi sebagai utusan khusus harus jadi mesin negara, bukan jadi beban negara. Itu kalimat agak berat ya. Gimana caranya generasi muda Indonesia lewat dorongan Arafi semua naik kelas jadi mesin negara, bukan jadi beban negara. Jadi golongan tangan di atas, bukan tangan di bawah. Jadi anak muda yang turun tangan, bukan yang lepas tangan. Kira-kira nasihat kakak ke adiknya. Kang Emil buat kampanye akbar. Kabarnya kan tanggal 15 November atau 3 November. Itu konsep kampanye akbarnya gimana? Apakah bakal lebih meriah dari acara kampanye akbar dari Prabowo hari ini? Ya, saya kira masing-masing punya cara kreatif masing-masing ya. Tidak selalu untuk diperbandingkan, lebih kepada mengkonsolidasikan ya, bahwa koalisi Ridho ini kan dengan jumlah pendukungnya sebegitu rupa harus menunjukkan kekuatan dan kekompakan sehingga meyakinkan kepada halayak Jakarta
bahwa kami banyak didukung dan kami banyak gagasan dengan kreativitas juga tentunya di acara-acara kampanye akbar yang nanti kita kabari lokasi di mananya. Untuk tanggal sama lokasinya belum fix ya, masih. Oke. Untuk mengajak anak muda, apakah nanti siapa aja yang dilibatkan? Oh semuanya, ya semuanya karena kan pendukung banyak, tidak hanya relawan aja, ada 200-an organisasi relawannya. Dari golongan relawan aja udah sebanyak itu, belum partai yang mendukung, jadi gabungan itu. Pak Prabowo dipastikan turun gunung kah? Nah itu saya kira kita lihat situasinya demi kebaikan bangsa apakah perlu hadir atau tidak ya. Tapi dengan makan malam Mas harusnya kan tahu lah ya. Baik teman-teman, terima kasih. Selfie dulu. Satu. 0,5. Terima kasih banyak. Ya, oh udah. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.